Oke, bismillah. Ya, hari ini kita belajar usul fikih. Ini mulakhas usul fikih dari kitab Kasyfus Satir. Ya. Dan ini dipelajarin dari mustawa 3. Nah, tapi karena udah ada yang jelasin kemarin dari teman-teman, ada yang jelasin dari awal nih, dari usul sampai sebelum adillah ahkam. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin, kalian minta aja videonya sama aku di kolom komen. Oke. Nanti insyaallah aku kirimin linknya. Tahu izin dulu sih, ya gitulah. Nah, tapi intinya insyaallah hari ini kita bahas mulai dari adillatul ahkam. Oke. Kita mulai dari adillatul ahkam. Bismillah. Anwa'ul adillah. Oke. Adillah ahkam itu adalah dalil-dalil hukum, ya. Nah, nau'nya dia punya dua nau' atau dua macam adillah. Yang pertama adillah muttafaq alaiha, yang disepakati oleh ulama. Yang kedua adalah adillah mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan. Oke. Adillah muttafaq alaiha ini itu disepakati sama ulama, ya. Ajma'al muslimun hujjataha. Jadi dijadikan hujjah sama orang-orang muslim. Itu ada 4 kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Terus yang kedua ada adillah mukhtalaf fiha, itu seperti istihsan, qaulus sahabi, sama syara' ma qablana wa ghairi dzalik. Nah, istihsan ini dipakai sama Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi menjadikan istihsan ini juga sebagai dalil. Nah, kalau syara' man qablana ini contohnya kayak amal ahlul Madinah. Jadi pekerjaan atau kebiasaannya orang Madinah. Nah, itu dipakai sama Imam Malik untuk menjadi acuan dalil gitu. Terus Alkitab. Nah, pengertian dari kitab bisa bil adillah an-naqliyah. Jadi kitab itu atau Al-Qur'an itu adalah adillah naqliyah, adillah yang dapat dipindahkan. Maksud dari naqliyah ini apa? Ya, dia dapat dipindahkan atau dapat dipindah-pindahkan gitu. Melalui apa? Melalui pendengaran. Makanya dibilang adillah naqliyah awis sam'iyah li'annahu manqul ilaina bi tariqatil wahyi. Kenapa? Karena dia terpindahkan kepada kita atau tertransfer kepada kita dengan tariqah wahyi. Au nasma'ahu min tariqatil wahyi, atau kita mendengarnya dari cara wahyu turun kepada Nabi gitu. Terus habis itu ta'rif Qur'anul Karim. Nah, yang tadi itu pengertian kitab, ya. Nah, sekarang ta'rif Qur'anul Karim. Sekarang spesifikasi atau pengertian yang spesifik dari apa itu Al-Qur'an Al-Karim. Lughatan, secara lughah, masdar kutuban kitaban. Dia itu berasal dari masdarnya kutub atau kitaban, wa yutlaq ala kullal kitabah. Dan ini akhirnya menjadi atau mutlak gitu, ya, kepada semua tulisan. Maksudnya gitu. Maksudnya apa? Jadi dirangkum dari satu tulisan, dan intinya dirangkum dari banyak tulisan itu atau dari banyak tulisan yang didengar. Terus dari banyak Al-Qur'an yang didengar terus habis itu ditulis. Nah, semuanya ini dirangkum, dan bukan dirangkum sih, dijadikan satu. Kullal kitabah ini jadikan satu, maka terjadilah Al-Qur'anul Karim gitu. Wallahu a'lam. Terus masdarul qiraah. Nah, dia adalah masdar dari qiraah, ya. Quran itu masdar dari qiraah. Terus walafzul Quran ashhur min lafzul kitab li'anna al-kitab yumkin an yafhum ghairul Quran. Nah, lafaz Al-Quran itu lebih dikenal daripada lafaz kitab. Kenapa? Karena kitab memungkinkan untuk difahami bahwa itu bukan Quran atau selain Quran, bisa difahami selain Quran. Nah, secara istilah apa itu Al-Quran? Kalamullahul ladzi nazala bihi Jibril alaihi salam ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lafdil arabi al-mu'jiz bi tilawatihi al-manqul ilaina bitawatir.
al-maktub fil masahif alladhi awwaluhu suratul Fatihah wa akhiruhu suratul Nas. Jadi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Jibril alaihi salam. Diturunkan melalui Jibril alaihi salam kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lafdzil arabi dengan lafaz bahasa Arab al-mu'jiz. Apa nih al-mu'jiz? Enggak tahu. Terus bitilawatihil manqul dengan pembacaan yang bisa ditransfer kepada kita, manqul ilaihi yang ditransfer kepada kita bitawatir, secara tawatir atau secara bertahap. Nah, al-maktub fil masahif. Nah, ini tertulis di dalam mushaf atau di dalam banyak lembaran kertas. Mushaf itu satu kertas. Nah, kalau masahif berarti banyak lembaran kertas. Tertulis di masahif alladzi awwaluhu suratul Fatihah, yang diawali dengan surat Fatihah, wa akhiruhu suratul Nas. Nah, al-masail allati tata'allaq bimabahithil Qur'an. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mabahith bahasan Al-Qur'an. Yang pertama, hujjah al-qira'ah. Nah, al-qira'at al-mutawatirah kullaha hujjah. Apakah al-qira'at? Apakah qira'at atau cara baca Al-Qur'an itu menjadi hujjah? Nah, al-qira'at al-mutawatirah kullaha hujjah. Semua bacaan yang sifatnya mutawatir ya, atau dia itu sampai kepada kita secara tawatir, kullaha hujjah, semuanya itu hujjah. Wa amal qira'at al-ahadiyah ikhtalafal ulama fi hujjatiha. Tapi qira'at yang dia itu sampai ke kitanya, atau maksudnya ya intinya dia tuh bukan tawatir. Masih tahu kan tawatir itu gimana? Dia itu memenuhi syarat tawatir. Maksudnya gini, sampai ke kitanya tuh disampaikan oleh jumlah orang yang banyak gitu, dan orang-orang yang tidak mungkin berdusta gitu, dan itu ada ketentuan jumlahnya. Nah, itulah yang disebut dengan tawatir. Nah, kalau ahad itu biasanya kurang dari tawatir, jumlahnya tuh kurang dari ketentuan tawatir gitu. Nah, amal qiraat al-ahadiyah. Nah, sedangkan qiraat atau bacaan yang disampaikan secara oleh orang-orang secara ahadiyah gitu ya, dia tidak masuk ke dalam kategori tawatir. Ikhtilafal ulama fi hujjatiha. Ulama berbeda pendapat dalam menjadikannya sebagai hujjah. Warrajih adam ihtijaj biha. Nah, rajihnya itu tidak dijadikan hujjah. Nah, jadi qiraah sab'ah. Nah, itu tuh dijadikan hujjah. Jadi jumhur itu bersepakat bahwa qiraah sab'ah itu dijadikan hujjah dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya qiraat yang lain kayak ada sampai lupa tuh, pokoknya ada Itsna Asyar dan sebagainya, itu ada yang menjadikan hujjah, tapi ada juga yang tidak menjadikan hujjah. Tapi jumhur bersepakat bahwa hanya qiraat sab'ah yang dijadikan hujjah gitu. Terus yang kedua, al-khilaf fi Qur'aniyah al-basmalah. Nah, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat dalam lafal basmalah. Asy-Syafi'i rahimahullah yara anna al-basmalah ayah min suratul Fatihah, lakinnaha binisbah lisurah ukhra hiya laysat ayah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu melihat bahwasannya al-basmalah itu bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi untuk surat-surat selain Al-Fatihah itu dia bukanlah ayat Al-Quran gitu. Nah, wa innama anzalatil fasl baina surah. Nah, tapi kenapa dia diturunkan? Dia hanya sebagai pembeda di antara satu surat ke surat lainnya gitu. Wal madhhab sahih annal basmalah ayah min kulli surah. Nah, sedangkan madhab sahih atau menurut pendapat yang sahih, menurut si pengarang buku ini, madhabnya pengarang buku ini yang sahih, annal basmalah ayah min kulli surah, bahwasannya basmalah itu ayah di setiap surah, ada surah Bara'ah kecuali surat Bara'ah. Terus li'anna thubutiha qad tatawatir fil mashaf. Kenapa? Karena adanya itu atau diturunkannya itu dia tawatir gitu, maksudnya secara bertahap juga di dalam mushaf gitu. Jadi menurut yang berpendapat bahwa ini adalah bagian dari
ayat, basmalah itu bagian dari ayat, itu karena ya kalau dia kan ada di setiap surat kan. Nah kalau misalnya dia bukan bagian dari ayat ya kenapa ada di setiap surat gitu. Jadi itu pendapatnya yang bahwasannya al-basmalah ini adalah ayat min kulli surah gitu. Nah yang ketiga, halil Quran yushamil alal majaz, apakah Al-Quran itu terdiri dari majaz, ada majaznya atau enggak. Nah sekarang kita harus tahu dulu apa itu al-majaz. Nah ada yang pertama ada hakikiyah, al-lafdzul musta'mil fi mawdu'ihil asli, adalah lafaz yang digunakan dalam keaslian sebenarnya gitu. Jadi misalnya kita bilang bunga, ya udah emang bunga gitu, emang bentuknya nih yang sedang kita bicarakan adalah bunga hakiki ya kan. Nah sedangkan al-majaz adalah al-lafdzul musta'mal fi ghairi mawdu'ihil asli, dia digunakan bukan dalam tempat aslinya, bukan dalam tempat maudhu aslinya, ala wajihin yasoh, tapi berniat terhadap sebuah maksud yang benar juga gitu. Contohnya bunga gitu, bunga desa gitu. Nah bunga desa itu adalah majaz. Nah dia itu kalau hakikinya apa? Wanita cantik gitu. Paham ya? Nah itu adalah majaz. Nah fi hadzal mas'alah qaulan. Nih di dalam konteks ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, innal Qur'an yashmilu 'alal majaz wa huwa ra'yul jumhur wa ikhtaruhu Ibnu Qudamah wa adillatuhum mayali. Nah, bahwasannya Al-Qur'an itu mengandung majaz, dan ini adalah pendapat jumhur, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Dan apa adillahnya? Apa dalilnya? Landasannya? Nah, yang pertama adalah innal lughatal arabiyyah tasta'mil 'alal majaz wal Qur'anul Karim warad wa nazala bi lughatil arabiyyah. Kenapa? Karena lugah Arabiyah itu apa sih namanya, menggunakan majaz juga, dan Al-Qur'an itu diciptakan atau diturunkan menggunakan lugah Arabiyah gitu. Jadi ya udah pasti ada majaznya gitu. Terus yang kedua, faqad warada fil Qur'an amtilah katsirah lil majaz. Nah, juga udah disebutkan di dalam Quran banyak amtilah tentang majaz. Apa itu? Was'alil qaryah contohnya. Dan bertanyalah kepada desa gitu. Maksudnya hakikinya apa? Bertanyalah kepada penduduk desa. Terus yang kedua ada fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Jadi mereka berdua menemukan di dalam desa itu adalah jidar atau tembok, yuridu ayan qadda fa aqamah, mau runtuh gitu, maka dibangun lagi. Maksud dari jidar ini bukan tembok asli, tapi apa? Rumah. Jadi mereka berdua menemukan rumah yang udah mau rubuh, makanya dibangun lagi gitu. Ini ada di suratul Kahfi, dan ini kisahnya Nabi Khidir. Nah gitu, jadi si jidar ini adalah majaz dari hakikinya adalah bait gitu. Terus yang terakhir contohnya ada innal ladzina yu'dzunallah, orang-orang yang menyakiti Allah. Sedangkan gimana cara menyakiti Allah, ya kan? Nah ini adalah majaz, dan hakikinya apa? Mengingkari atau mendustakan atau mengkufuri Allah gitu. Nah yang kedua, qaul yang kedua atau pendapat yang kedua adalah innal majaz ghairu waqi' fil Qur'an, bahwasannya majaz itu nggak ada di dalam Quran. Wa huwa ra'yu dzahiriyah wa ba'dul hanabilah wal malikiyah. Inilah ra'yi dari dzahiriyah dan sebagian ulama Hanabilah, Hambali, dan Malikiyah. Nah, hujjahnya mereka itu adalah yang pertama, innal majaz imma an ya'ti ma'al qur'aniyah au biduniha. Bahwasannya majaz itu innal majaz imma an ya'ti ma'al qarinah au biduniha. Fa in ata ma'al qarinah fayakunu tatwilan lil ibarah biduni faidah. Wal Qur'an yakhlu amma la faidatan fih. Jadi bahwasannya majaz itu kalaupun dia datang dengan korinahnya atau dengan perbandingannya, ya kan,
Jadi kan kalau majaz tuh ada perbandingannya kan, perbandingannya dengan hakikinya gitu kan. Ada majaz pasti ada hakikinya gitu kan. Nah hakikinya adalah perbandingannya gitu. Jadi karena majaz itu adalah perumpamaannya gitu kan. Nah jadi kalaupun majaz itu datang dengan perbandingannya atau tanpa perbandingannya, fa in ata ma'al qarinah, nah apabila dia datang dengan qarinah, fayakunu tatwilan lil ibarah biduni faidah, maka dia datang dengan bertele-tele gitu, tatwilan lil ibarah, bertele-tele gitu, biduni faidah, dan ini nggak ada faidahnya gitu. Omong yang bertele-tele itu nggak berfaidah gitu. Al-Quran yakhlu amma la faidah gitu, dan Al-Quran itu tentunya dinafikan dari sesuatu yang tidak ada faidahnya gitu. Fa in ata bidunil qarinah fayakunu hadha multabisan fala ta'riful haqiqah minal majaz. Nah, tapi apabila dia datang dengan qarinah, dengan perbandingannya, maka ini menjadi sebuah omong kosong yang tidak diketahui apa hakikatnya dari majaz gitu. Jadi kalaupun dia datang tanpa qarinah gitu, tanpa perbandingannya, maka dia adalah omong kosong yang gak diketahui apa hakikatnya dari majaz tersebut gitu. Nah ada jawab, nah ini dijawab nih sama jumhur, nih sama pendapat yang pertama sama jumhur. Innal majaz alladhi warada fil Qur'anil Karim waradat wa ma'ahul qarinah lafziyah la yakhlu min fawaid. Bahwasannya majaz itu yang ada di Al-Quranul Karim itu dia juga bersama si qarinahnya atau ada perbandingannya secara lafziyah, dan dia tentu dinafikan dari dia ada qarinahnya secara lafziyah dan tidak kosong dari faidah gitu. Jadi tetap penuh dengan faidah gitu. Nah terus dibalas lagi nih sama pendapat yang kedua, dijawab lagi sama pendapat yang kedua. La warada al-majaz fil Qur'an la summi Allah subhanahu wa ta'ala majuzan ini harusnya majazan. Wa hadha lam yarud. Nah, tapi kalau misalnya ada majaz di dalam Al-Qur'an, berarti Allah menamakan dirinya sebagai majaz dong. Dan ini kan enggak boleh gitu. Dan enggak mungkin gitu. Terus habis itu dijawab lagi sama jumhur, inna asma Allah subhanahu wa ta'ala taufiqiyah. Bahwasannya asma Allah itu adalah taufiqiyah. Taufiqiyah itu apa? Yang sudah ditetapkan dan sudah diberikan, tidak ada ganggu gugatnya dan tidak ada persamaan atau apapun itu. Maksudnya itu tuh emang udah given gitu, emang udah diberi sama Allah. Emang dari sononya udah kayak gitu. Fala yajuz an nusammiyallahu aw nasifahu bighairi ma sama bihi nafsih gitu, dan kita nggak boleh menamakan atau mensifati Allah dengan selain apa yang sudah Allah namakan terhadap dirinya, atau sama Rasul SAW, atau yang Rasul sudah namakan terhadap Allah gitu, terhadap ya gitu. Nah gitu ya, jadi clear ya, ada dua pendapat. Nah terus ada masalah yang keempat atau pertanyaan yang keempat, hal fil Quran lafdzun Arabi ghairu Arabi. Nah, apakah dalam Al-Quran ada lafaz ghairu Arabi? Nah, qaul awal, ada qaul yang pertama. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an Ikrimah maulah rahimahullahu annahuma qala inna fil Quran alfaz bighairil Arabi min. Oke. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ikrimah maulah rahimahullahu annahuma qala, mereka berkata bahwasannya fil Quran alfazan bi ghairil arabiyyah, di Quran itu ada lafaz selain bahasa Arab gitu. Nah, contohnya apa? Nih, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Lafaz nasyi'ah itu adalah lafaz Habasyih. Oke, jadi nasyi'ah, kata-kata nasyi'ah ini itu bukan bahasa Arab, tapi dia adalah bahasa Habasyih. Apa itu Habasyih? Ethiopia gitu. Terus tarmihim bihijaratin min sijil. Kalimah sijil Farisiyah. Kalimah sijil ini berasal dari Persia, bahasa Persia, atau kalau sekarang
itu adalah Iran gitu. Nah, al-qaulu tsani, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua li ahli lughah al-arabiyyah wa rajahahu al-qadi Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husain al-Farra qalu laysa fil Qur'an lafdul ghairu arabi wa hujjatuhum. Nah, ada seorang ahli lughah Arab gitu. Beliau namanya Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra. Beliau bilang itu dikatakan bahwasannya laisa fil Quran lafaz ghairu arabi. Di Quran gak ada lafaz selain bahasa Arab. Apa hujjahnya? Hujjahnya yang pertama adalah innallaha ta'ala qala walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami wa arabi. Jadi seandainya kita menjadikan Quran itu tidak berbahasa Arab, maka mereka atau orang-orang Arab nih, mereka akan bilang laula fussilat ayatuh a'jami wa arabi gitu. Kenapa nggak diciriin, maksudnya kenapa bahasanya itu nggak jelas gitu kan, kayak kenapa nggak rinci bahasanya gitu, ini ajami atau Arabi. Kalau jadi kan yang didakwahi kan orang Arab kan pertama kali itu sama Rasulullah, jadi mereka pasti menuntut kalau ngomong yang jelas gitu, kalau mau dakwah pakai bahasa kita biar kita tuh paham gitu. Kamu nih kan lagi ngedakwahin kita gitu kan ibaratnya, jadi kayak ngomong yang jelas pakai bahasa kita biar kita paham gitu. Ajamiyun wa arabi gitu, kayak gitu. Jadi mereka pasti bakal protes kalau misalnya itu bukan bahasa Arab gitu. Nah, hujjah yang kedua adalah anna nusus al-Qur'anul Karim athbatat anna al-Qur'an Arabi mahad. Jadi bahwasannya nusus di dalam Al-Qur'an atau nas-nas di dalam Al-Qur'an itu semuanya pakai Arabi aja, tok gitu, Arabi tok gitu. Kenapa? Dalilnya ada dalilnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun gitu. Nah, jadi itu adalah alasannya. Nah, sekarang ada hujjah yang ketiga. Hujjahnya yang ketiga dari pendapat yang kedua ini, anallaha ta'ala nggak tahu nih bacanya apa, an ya'tu bisurah min mithli, tahaddahum an ya'tu bisurah min mithli wala tahaddahum bima laysa min lisanihim walau kana fihi a'jamiyyun la lahtajju bidzalik. Oke. Nah, bahwasan ya Allah Subhanahu wa taala itu menantang mereka orang-orang kafir untuk mendatangkan surat seperti Al-Qur'an. Jadi yang persis sama Al-Qur'an. Coba datangin, mana kamu bisa nggak bikin yang persis Al-Quran gitu kan ada tuh ayatnya gitu. Nah, wala tahaddahum bima laysa min lisanihim, mereka pasti nggak akan mau diajak menentang gitu, atau mereka pasti nggak akan mau menerima tantangan itu kalau misalnya itu bukan dari bahasa mereka. Walau kana fihi a'jamiyyun lahtajju bidzalik, dan kalaupun itu adalah bukan bahasa mereka dan itu bukan selain Arabi, mereka pasti bakal protes gitu, liidhar ajzihim anil ityan gitu, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kelemahan mereka gitu. Bimislihi kelemahan mereka, nggak bisa mereka bikin itu kalau misalnya itu bukan bahasa mereka gitu. Falamma lam yahtaju dalla dzalik ala arabiyatil mahaddah gitu. Nah, makanya ketika ternyata mereka tidak menolak tantangan itu, ya kan, mereka kan tetap nantang kan gitu. Nah, karena mereka tidak menolak tantangan itu dan tetap menantang, maka di sini menjadi dalil atau menjadi pacuan bahwasannya benar adanya bahwa Al-Quran itu pure Arabiah aja, lughah Arabiah aja gitu. Nah, itu tadi pendapat yang kedua. Sekarang pendapat yang ketiga, al-wasat bainal qaulain wa hadzal ladzi rajjahahu wa ikhtarahu Ibnu Qudamah. Nah, ini adalah pendapat yang ini adalah wasit atau tengah-tengah ya, penengah bagi dua pendapat ini. Nah, ini juga adalah pendapat yang rajih dan dipilih juga oleh Ibnu Qudamah. Nah,
dikatakan adalah yumkinul jama' bainal qawlain bi an takuna hadhil kalimat asluha ghair al-arabiyyah thumma arabtuha al-arab bilisaniha wasta'maltuha fasarat min lisaniha wa lughatiha wa in kana asluha ajamiyan gitu. Jadi ini bisa aja sebuah kita gabungkan ya kan, dari dua qaulain ini, dari dua pendapat ini kita gabungkan bahwasannya antakuna hadhil kalimat asluha ghairul arabiyyah, bahwasannya memang ada beberapa kata-kata yang dalam Al-Qur'an itu aslinya itu emang bukan bahasa Arab gitu. Summa Arab tuhal Arab bilisaniha, tapi terus habis itu kemudian diarabin sama orang-orang Arab dengan lisannya mereka. Maksudnya apa? Bahasa itu tuh dipakai juga di dalam keseharian orang-orang Arab. Jadi maksudnya penyerapan bahasa gitu. Jadi asalnya memang dari bahasa Ethiopia, asalnya memang dari bahasa Persia, tapi itu terjadi penyerapan bahasa oleh orang Arab sehingga itu menjadi bahasa Arab juga, wasta'maltuha gitu, dan digunakan sama orang-orang Arab, fasarat min lisaniha wa lughatiha, maka akhirnya menjadi dari bahasa mereka juga gitu, menjadi dari bahasa Arab juga gitu. Wa in kana asluha ajamiyan, walaupun aslinya itu bukan bahasa Arab gitu. Nah, paham ya? Nah, sekarang qaulur rabi', pendapat yang keempat. Inna hadza min babi tawafuq al-lughat haitsu tujad kalimat katsirah fil lugha muta'addidah bi nafsi lafdhuha wa ma'naha. Nah, bahwasannya di bab tawafuq lughat, di kebanyakan bahasa itu memang suka terjadi atau suka ditemukan tujad kalimat katsirah fil lughat muta'addidah bi nafsi lafdhuha wa ma'naha gitu. Suka ditemukan ada banyak kata-kata di dalam banyak bahasa itu yang muta'addidah bi nafsi lafdhuha gitu. Jadi menyerupai maknanya dan lafadznya gitu. Jadi kayak bahasa tuh kan kaya banget kan. Jadi kayak bisa aja nih ada satu kata di bahasa di bahasa ABC itu mereka punya satu kata yang sama persis dalam lafadz dan maknanya gitu. Jadi itu fine aja gitu, kayak gitu. Nah, itu clear ya permasalahan tentang hal fil Quran lafadz ghairu arabi. Oke. Yang rajih yang mana? Yang rajih adalah yang pendapat ketiga. Oke. Nah, terus asilah yang kelima, aqwal al-ulama fil muhkam wal mutasyabah fil Quran. Oke, ini kita bahas abis ini insyaallah.